Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya setiap kita yang hadir di ibadah ini adalah orang-orang yang merasakan penyertaan Tuhan setiap harinya dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat kasih setia-Mu ya Bapa. Jika kami masih ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, bawa rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, bawa rasa syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Engkau baik. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Ini setiap kami yang mau bersyukur Tuhan. I am here because of your grace. I am here karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, Lord Jesus. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Abang, sama-sama nyatakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound. Sama-sama nyatakan, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you 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 Jesus, Jesus. Thank
dengan lembut nyatakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I'll praise. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name Jesus. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur sebab Engkau baik, Engkau setia, takkan tinggalkan kami, selalu ada dalam hidup kami. Engkau setia. Kiara lama ya shandara rabaya so, kiara labata kara labara 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 labara. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Oh Yesus, kiara labata kara lama ya shandara laba. Haleluya. Oh Yesus, shandara labata kara labara 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 labara. Kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Oh selalu ada Tuhan. Syararabarararamaya so, oralabata karalabara labara 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 labara. Shandararabata karalabara labara 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 se, oralabata kararamaya syararabaya so. Oh Yesus, sebab kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat setiap berkat, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. We thank you Lord, thank you Jesus. Amen. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dengan tangan yang terangkat nyatakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu.
kami Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sama-sama nyatakan kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saya Dr. Suryantini. Terima kasih pada Bu Anita yang sudah mengundang saya untuk membicarakan tentang 9 bulan pertama dalam kehidupan. Mari kita akan bahas pembicaraan ini. Yang pertama kita buka dulu dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling dalam. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan itu yang membentuk buah pinggang kita. Artinya apa? Dia membentuk kita dengan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan sudah tahu keadaan kita mulai sejak dalam kandungan, dari dalam rahim ibu buatan tangannya, campur tangannya. Meskipun anak-anak kembar, muka mungkin bisa mirip, tapi selalu ada perbedaan. Tuhan juga yang membuka dan menutup kandungan, sekalipun medis menyatakan mandul, tapi tidak ada yang mustahil. Banyak kesaksiannya. Ada kesaksian dari anggota WBD yang dulu sudah 12 tahun dia berusaha untuk punya anak. Mereka sudah usahakan segala macam, bahkan sampai bayi tabung, tapi tidak berhasil. Akhirnya setelah mereka pasrah, terserah Tuhan mau dikasih atau tidak, Tuhan justru memberikan anak kembar, 1 anak laki dan anak perempuan. Anak-anak itu sudah besar dan menjadi berkat buat keluarga mereka. Kemudian kalau nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan menciptakan secara dahsyat, sangat luar biasa. Tulang-tulang kita tidak terlindung bagi Tuhan. Tuhan juga melihat kita selagi masih bakal anak. Kita akan buka dari Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan yang sudah menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Jadi Tuhan menyediakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam atau Hawa dengan Hawa, tapi laki-laki dan perempuan. Ini kita akan lihat organ genital pria. Jadi sperma itu dihasilkan di testis. Selama hidup seorang laki-laki, dia menghasilkan kira-kira 525 miliar sperma selama hidupnya. Atau 40-13 miliar setiap kali ejakulasi. Kemudian sperma itu akan masuk melalui fasa deferens, dia masuk ke dalam prostat dan dikeluarkan bersama-sama dengan semen yang dihasilkan oleh prostat pada saat seorang laki-laki mengalami ejakulasi. Sedangkan ini adalah organ genital wanita. Sel telur itu dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Dari dia menstruasi sampai menopause, tiap bulan seorang wanita akan menghasilkan rata-rata 1 sel telur. Nah, bila terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, sel telur bertemu dengan dibuahi oleh sperma, dia akan menjadi zigot. Dia akan membelah diri menjadi 2, menjadi 4, 8 sampai terjadi triliunan sel sehingga menjadi seorang bayi.
Ini kalau kita lihat pada usia 30 jam setelah pembuahan terjadi sigot yang terus akan membelah diri. Nih pada usia 1 bulan penampilan si kecil sudah kelihatan ada bentuknya, tapi jantung masih ada di luar tubuh dan jantung itu sudah langsung berdetak. Pada usia kehamilan 2 bulan, nah ini mata sudah mulai terbentuk, jari-jari tangan sudah mulai ada meskipun belum sempurna. Ini pada usia 3 bulan, selain bernafas, janin juga mampu mencerna makanan. Dan dia sudah bisa berakrobat, dia akan bergerak-gerak. Kalau ibunya peka, dia akan sudah mulai merasakan ada gerakan-gerakan kecil di kandungannya. Ini usia 4 bulan, nah dia sudah peka terhadap cahaya dari luar perut ibunya. Janin itu ada dalam kantung yang sempit karena ukurannya sudah tambah besar, jadi ruang geraknya sudah semakin sempit. Ini usia kehamilan 5 bulan, dia sudah bisa menghisap jempol, ya. Ternyata sudah bisa menghisap jempol sejak dari dalam kandungan. Dan usia 5 bulan dia sudah bisa mendengar. Di sini seorang bapak itu perannya sangat diharapkan untuk ikut dalam pendidikan anaknya. Dia sudah bisa untuk membacakan firman Tuhan, dia sudah bisa mendoakan, dia sudah bisa ajak main anaknya itu. Usia 6 bulan ini sudah makin jelas, ya, otot tulang janin itu sudah makin kuat. Itu sebabnya janin itu, si bayi itu akan sangat senang bila ayah atau ibunya mengajaknya bermain, ya, diajak bicara gitu, dia senang. Putarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang tenang, ya. Jangan putarkan lagu-lagu metal atau lagu-lagu yang bikin bayi itu gelisah. Ini usia kehamilan 7 bulan, sistem saraf pusatnya terutama otaknya sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tubuh janin mulai diliputi oleh lemak. Hampir semua sistem di dalam tubuh si bayi sudah siap bertugas. Makanya kalau sampai terjadi kelahiran prematur pada usia 7 bulan, bayi biasanya sudah bisa hidup. Ini usia 8 bulan, janin sudah bisa merasakan makanan yang disantap ibunya, ya, lewat tali pusat, ya. Dan di sini biasanya bayi posisinya sudah di bawah, kepala di bawah, udah siap dalam posisi untuk dilahirkan. Ini usia 9 bulan, ini sudah di mulut rahim ibunya. Nah, selama kehamilan, seorang ibu hamil sebaiknya dia makan yang baik, ya. Hati-hati dengan stunting. Stunting itu selain perawakannya pendek, juga kemampuan sarafnya juga sangat kurang, ya. Jadi ini disebabkan oleh gangguan gizi dalam kandungan dalam waktu yang sangat lama. Ya, di Indonesia itu angkanya cukup tinggi, 29,6%. Kita di bawah Laos. Seharusnya kurang dari 20%. Ini biasanya akan kelihatan kalau usianya sudah di atas 2 tahun. Jadi dia perawakannya pendek, kecerdasannya kurang, ya. Ini makanan-makanan yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil itu protein yang cukup, vitamin C, zat besi, zinc, ya, asam folat, omega 3 itu dibutuhkan. Jadi makanan-makanan yang sehat itu sangat dibutuhkan oleh seorang ibu hamil. Bulan ke-7 sampai 9 atau trimester 3 di mana bayi siap dilahirkan, ini sangat penting kita menjaga kehamilan, jangan sampai kita sakit, jangan sampai terlalu lelah, dan jangan stres, itu sangat penting, ya. Bagaimana kalau terjadi postmatur, kehamilannya lebih dari 40 sampai 42 minggu, apa bahayanya? Ya, ini biasanya penyebabnya adalah serotinus atau postdate, itu karena oksitosin dan prostaglandin itu tidak segera turun dalam darah, jadi kadarnya masih tetap tinggi. Nah, ini biasanya akan terlihat pada saat lahir, bayi itu kukunya panjang, rambutnya panjang, air ketubannya kehijauan. Nah, ini bahayanya kalau denyut jantungnya dia melambat, ya. Jadinya bisa berbahaya buat si bayi. Ini harus dirangsang untuk kelahiran, baik dengan obat ataupun dengan operasi sesar. Ini antenatal care atau pemeriksaan pada kehamilan.
Itu sebaiknya dilakukan 1 bulan sekali pada umur kehamilan 1-7 bulan, 2 minggu sekali pada usia kehamilan 8 bulan, 1 minggu sekali pada usia 9 bulan. Nah, ini kita akan saksikan video perkembangan bayi dalam kandungan. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu, kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Ku sadari waktu cepat berlalu, kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya.
wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang menyaksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Suryantini Singgih, SPD, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal 9 bulan dalam kandungan. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 7 September 2025
Pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Lia Amin. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur hari Maulid Nabi Muhammad, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi, KUL, BPN, dan kantor ATP wilayah Timur dan Barat pada hari Jumat 5 September 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Sabtu 6 September 2025. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 September 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat depan setelah ibadah selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi kantor sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah kesulitan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor. Sabtu, 27 September 2025, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK, lantai 9. Bring a friend with you on that day. I know that there is such expectation from us, but I know also that the Lord has truly prepared the table for each one of us to come and partake of His goodness and to be reminded that He is a good Father. In that day, there will be so many encounters with the Lord, but more than that, there will be times of just celebrating life with one another and celebrating who God is now and He will be in the next year in our life. So come join us and be strengthened by the Word of God, be empowered by the Holy Spirit, and enjoy the fellowship with each other. God has a word for you personally, so don't miss this opportunity. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, saya Franky Kunchoro mengundang Anda semua, ayo ikutan di WUI Celebration Joyful Women pada tanggal 20 September 2025. Nah, ada early bird-nya, Anda mesti segera daftar karena akan berakhir di 31 Agustus ya. Kuotanya masih dibuka, buruan daftar dan Anda akan mendapatkan. Untuk
Untuk informasi lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah Welcome BBD hari ini semuanya berjalan dengan baik. Dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang seputar kehamilan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Syurantini. Tuhan berkati Ibu Dr. Syurantini, berkati kesehatannya, keluarganya, profesinya, dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah. Saat ini juga Tuhan memberkati para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah Welcome BBD. Tuhan memberkati para suami, jadikan imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangganya. Tuhan juga memberkati kesehatannya dan pekerjaannya. Apapun yang dilakukannya selalu berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberikan dukungan dan supportnya kepada istrinya. Sehingga tidak ada rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya dan setiap ilmu yang didapatinya dapat diterapkan kepada calon bayi yang dikandungnya. Dan Tuhan memberikan kekuatan saat melahirkan supaya semua berjalan dengan lancar. Dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tuhan juga memberkati bayi yang ada dalam kandungnya dalam keadaan sehat dan normal. Sampai pada saat kelahiran semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberkati dan memberikan kekuatan kepada para pemimpin rohani kami. Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Engkau juga memberkati kiranya memberikan kemampuan dan pengurapan double anointing di dalam pelayanan, pekerjaan, kesehatan, dan keluarga besarnya semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran dan seluruh jajaran di pusat sampai ke daerah untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan setiap program yang ada semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan tiba saatnya kami menerima doa berkat untuk melalui hambanya. Jemaat Welcome BBD yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.